Halo guys, ketemu lagi sama saya Rahman. Di video kali ini bertepatan di malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ya guys. Yap, jadi di malam hari ini itu bertepatan di malam takbiran saya mau mudik ya guys. Mau mudik dari Banda Aceh menuju ke kota Medan dengan menaiki bus yang jauh-jauh hari itu udah saya pesan sih guys tiketnya. Dan di sini tuh udah ada beberapa mulai dari gadget, perlengkapan makanan, minuman sampai oleh-oleh yang bakal saya bawa ke kota Medan itu udah banyak sekali guys. Sebenarnya ini barang-barangnya itu bukan segini ya guys. Sebenarnya ada lagi di belakang sana yang mau dimuat ke busnya. Penasaran nggak saya pesan apa? Yap, jadi di malam hari ini itu saya pesannya itu bus PM Toh ya guys, yaitu bus yang sangat-sangat legend sekali di kota Banda Aceh. Jadi kita itu pesannya itu PM Toh. Kemarin itu saya berharap itu kalau PM Toh kan kalau di Banda Aceh itu dia itu ada 2 unit bus baru ya guys, 2 unit bus baru dengan nickname. Yang pertama itu FJR Raja Salman, itu yang Laksana Legacy SR3 ya guys. Dan yang satu lagi dengan nickname FJR Debu Sumatera ya, Debu Sumatera, yang menggunakan bodi dari Adiputro Jet Bus 5. Tapi di belakang itu saya di malam hari ini tuh bersama keluarga ke bagian yang PM Toh FJR Raja Salman dengan menggunakan bodi dari Laksana Legacy SR3. Cuman saya agak sedikit gimana ya guys, saya sebenarnya pinginnya itu yang Jet Bus 5 itu ya, yang Adiputro Jet Bus 5 itu, karena lebih suka aja sih sama tampilannya, sama looksnya gitu. Oke guys, jadi sebelum kita ke belakang, di sana ada bus-bus gratis ya. Itu ada bus-bus gratis yang kemarin sempat di booking sama pemerintah ya guys. Nah itu dia bus-bus gratis. Jadi sebenarnya saya kemarin itu sempat pesen tiketnya bus gratis itu, cuman udah kehabisan ya, udah sold out. Nah jadi di malam hari ini tuh saya ngajakin si Fadil ya. Fadil, ini Fadil mau ikut nggak Fadil ke Medan Fadil? Perjalanannya itu sekitar 16 jam loh Fadil. Oh nggak mau Fadil? Apalah. Oh jadi Fadil dia nggak mau ikut ya guys. Nah jadi saya berangkatnya itu lebih tepatnya 6 orang, orang tua dan kakak saya, si Rohim dan adik saya. Jadi per satu tiketnya itu kemarin di PM Toh itu 280 ya guys. Itu bus-bus yang memang sangat-sangat terjangkau. Dia itu murah, cuman dia itu nggak murahan ya guys. Oke, saatnya kita kali ini bakal melihat aktivitas bus yang ada di Terminal Batoh di malam di malam takbiran tahun 2026 1447 Hijriah. Oh ya, sebelumnya saya mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys. Saatnya kita kali ini mau ke belakang ya guys, lihat aktivitas bus-bus Aceh di malam hari. Let's go. Nah guys, jadi ini dia guys bus yang bakal kita naiki, PM Toh dengan nickname FJR Raja Salman. Ini saya bingung sih guys, dia itu tampilan depannya itu SR3, Legacy SR3, tapi tampilan belakangnya itu SR2 ya, Laksana SR2. Ini dia guys busnya ya. Oke, ini bus yang akan kita naiki. Sebenarnya saya itu berharap itu naiknya itu yang apa namanya, yang Debu Sumatera itu ya guys, yang menggunakan Jet Bus 5 ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, ini pun juga unit baru guys, alhamdulillah. Ini hari ini tuh dikasih unit baru sama pihak PM Toh. Biasanya PM Toh itu jarang loh masih unit baru. Cuma kalau keberangkatan on time di jam 8 gitu, dia itu ngasihnya itu kalau nggak Adiputro Jet Bus 5 dengan nickname Debu Sumatera, ataupun dia juga memberikan Laksana Legacy SR3 dengan nickname FJR Raja Salman. Ini di sebelahnya itu ada Harapan Indah ya guys.
Ini saya lagi mau lihat ke bagian barangnya ya guys. Ini bagian barang, ini ada sepeda motor satu di bagian bawah guys. Ya seperti inilah. Itu di sebelah Harapan Indah udah berangkat ya guys. Itu yang sleeper tronton BMW dus merah warnanya. Itu dia udah berangkat guys. Ini Grand Priority ya guys. Dia tronton. Ini dia itu memesan 2 unit ya guys. Mercy 2542 kalau nggak salah ya. New Sleeper Priority. Dia itu Avante Grand Priority. Sudah Euro 5 juga ya. Jadi di malam hari ini tuh rame sekali aktivitas bus ya guys. Nah guys, jadi di belakang saya ini bus Pemto dengan nickname FJR Raja Salman dengan menggunakan bodi dari Laksana Legacy SR2. Depannya SR3 deng. Ini sepertinya SR2 sih guys. Dari tampilan lampu belakangnya aja itu SR2, cuman kayaknya lampu depannya itu di-upgrade ya guys. Nah, itu Aerobus Tantrum double decker Volvo itu udah mau berangkat ya guys. Itu di belakang kita Aerobus. Jadi di malam takbiran hari ini tuh antusiasme masyarakat yang ingin mudik itu rame sekali ya guys. Nah, ini dia barang-barang saya. Nah, ini dia guys. Pengen sih kedepannya naik Aerobus. Dia itu selain Tantrum, dia Aerobus juga ada menggunakan New Armada Skylander R22. Itu yang New Armada Skylander R22 itu di bagian belakangnya oke sih tampilannya secara looks, cuman di bagian depan itu kayak gimana gitu ya guys. Oke guys, saatnya kita bakal naik bus Pemto ini. Nah, jadi ini dia guys. Tuh yang bawa ya. Oh, itu dia. Nomor berapa? 13, 14. Makanya di sini. Bu. Yep. Oke guys, jadi kita kali ini sudah berada di mana? Interiornya bus Pemto Raja Salman. Nickname Raja Salman ya guys. Nah, jadi ini tuh dia tuh tampilan looks depannya itu Legacy SR3. Kan kok di bagian belakang itu kayak agak aneh ya. Agak aneh. SR2 diperpadukan sama SR3. Jadi ini tuh penumpangnya tuh di malam takbiran hari ini tuh lumayan penuh sih guys di Pemto dengan nickname Raja Salman, FJR Raja Salman. Ini dia itu interiornya itu menggunakan konfigurasi 2x2 dengan jok rimba kencana ya guys. Ini rimba kencana ya? Rimba kencana ya. Nah, ini dia guys, ada keterangan FJR-nya gitu ya. Dia itu rimba kencana. Kalau Aldila biasanya dia itu di bagian sini itu kayak nggak ngelengkung gitu ya. Cuman dia itu nggak ada kayak mejanya kayak Aerobus gitu guys. Kalau Aerobus kan dia konfigurasi joknya itu 2x1. Kalau bus Pemto ini ya 2x2 gini sih guys. Not bad lah. Itu dia nickname Raja Salman. Kalau kalian mau naik bus ini tuh tinggal disalin aja guys nomor teleponnya. Oke guys, kita bakal nge-spill bagian toiletnya si Raja Salman ini ya guys. Nah, jadi seperti ini dia guys. Ini biasanya ada handle atau kayak knopnya gitu ya. Cuman ini kok mati ya lampunya. Khusus buang air kecil ya, seperti inilah. Ya standar sih guys, bagian toiletnya. Bagian belakang. Assalamualaikum tunggu semua. Sedekah tunggu bajut ikhlas hati aja bajut apa? Oke, kita kembali lagi guys ke kursi kita di nomor 1920. Ini Pemto-nya udah mau berangkat guys dengan nickname Raja Salman. Jujur saya lebih suka sama yang Pemto Adiputro Jetbus 5 ya, yang Debu Sumatera itu ketimbang si Raja Salman ini. Entah kenapa kalau looks-nya si Adiputro Jetbus 5 itu dia itu kayak lebih menarik gitu guys. Cuman yang ini pun kelihatan elegan lah desainnya. Kalau si
Laksana Legacy SR3. Ini sebenarnya SR2 guys, tapi di upgrade sama pihak Pemtoh di bagian depannya ya. Oke, seperti ini lah kondisi di malam hari ini. Ini saya lupa bawa tripod guys dari rumah karena tadi lumayan buru-buru datang ke terminal ini ya. Ini katanya berangkatnya itu jam 8 ya. Cuma ini udah jam setengah 9 guys. Ya, mungkin karena ada beberapa penumpang yang belum datang. Itu di sebelah Armada Indah, dia kayaknya udah mau berangkat guys. Itu Adiputro Jet Bus 2 ya, tumben Armada Indah Adiputro Jet Bus 2. Yep, oke guys, saatnya si Pemtohnya ini akhirnya berangkat juga ya guys. Ini lumayan telat sih, cuman ya nggak apa-apa lah, cuman nggak telat-telat kali ya. Jadi ini AC-nya lumayan dingin sih. Ini saya asli kalau nggak bawa tripod ini kayak pegal ya guys, tangan megangin HP gini. Ya ginilah, karena terburu-buru tadi. Ini di atas ada USB-nya nggak? Wah, dia lihatnya si Type A di sini ya. Ini ada tempat meletakkan air minumnya. Ini ada keterangannya rimba kencana ya guys. Oke, ini busnya akan menuju ke kota Medan ya guys. Ini sasisnya dia pakai Mercy 1626 ya, dengan Euro 4 guys. Oke, saat ini busnya akan keluar dari Terminal Batoh. Jadi ini lumayan sedikit telat ya guys. Mungkin karena ada penumpang yang sedikit nggak on time datangnya, ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya saya itu ngarepnya itu kemarin dapat yang FJR Debu Sumatera yang menggunakan bodi dari Adiputro Jet Bus 5 itu, tapi nggak apa-apa lah. Hari ini itu kebagiannya yang Pemtoh FJR Raja Salman yang menggunakan bodi dari Laksana Legacy SR3. SR3 atau SR2 ya. Di bagian tampilan depannya itu dia SR3 ya guys. Sementara di bagian tampilan belakangnya itu dia itu SR2. Kayaknya di upgrade sih guys, dari SR2 ke SR3, cuman ya nggak apa-apa lah. Ini dari segi mesinnya itu halus sih guys. Dia itu menggunakan Mercedes-Benz 1626 dan sudah Euro 4 juga ya, not bad lah. Ini bus itu sangat-sangat nyaman, dan bus Pemtoh ini dia itu tarifnya itu sangat-sangat terjangkau sekali guys. Di antara semua PO bus yang saya pesan kemarin, ini Pemtoh yang paling murah sih guys. Kan kalau pas mau lebaran itu di beberapa bus itu kan mahal karena kita itu membayar sebagian dari THR supir ya guys. Sementara Pemtoh ini dia itu naiknya itu cuman minim aja sih guys, nggak kayak naik sampai beberapa puluh ribu gitu. Dia itu naiknya itu sangat-sangat tipis sekali sih guys. Jadinya itu worth it sih dengan interior yang senyaman ini. Ini pun kursinya itu sangat-sangat empuk sekali. Dia itu sudah menggunakan bahan kulit yang sangat-sangat lembut sekali guys. Dan si Pemtoh yang saya naikin kali ini dia itu kursinya sudah menggunakan rimba kencana. Ini yang saya suka sih guys, rimba kencana. Nah seperti inilah tampilan dalamnya Laksana ya guys. Dia itu sudah mau meninggalkan Batoh. Ini kabinnya sendiri itu sangat-sangat halus, sangat-sangat senyap sekali guys. Mungkin karena si Euro 4 dari Mercy 1626 ini, wow, ini sangat-sangat enak sih guys dengan harga yang semurah ini di antara PO bus yang lain. Dan dia itu kalau di bagian dalamnya itu sama-sama aja sih guys. Dia itu sudah menggunakan bahan kulit juga dari kursinya, sudah menggunakan rimba kencana juga. Jadinya ya ini bus itu sangat-sangat worth it sekali buat dinaikin, terutama Pemtoh ya yang udah legend sekali ya guys di dunia perbisan. Pasti bagi kalian yang orang Sumatera udah pada tahu lah ya PO Pemtoh ini. Ini busnya itu kalau dari sini itu lumayan kenceng sih guys. Dia itu ngegasnya itu lumayan kenceng. Ini kayaknya calon-calon bus kenceng sih kalau masuk ke jalan tol Indrapuri nanti. Oh ya, sedikit catatan, jadi bus Pemtoh yang FJR Debu Sumatera itu dia itu sedang berada di kota Medan ya guys. Jadi dia itu unit pincang gitu. Kalau yang FJR Raja Salman ini dia itu lagi di Banda Aceh, yang FJR Debu Sumatera pasti dia lagi busnya berada di kota Medan. jadi guys, ini keduanya ini adalah jam unit baru 20.51 di hari Jumat ya.
di malam Sabtu ya. Coba kita download aplikasi yang mengukur kecepatan itu ya. Tuh apa tuh? Ini kita saat ini sedang berada di, ini udah lewatin Lambaru nih. Udah lewatin Lambaru, ini menuju Anak Galong guys. Bentar kita lihat di Google Maps dulu ya. Ini lokasi kita saat ini sendiri sedang berada di mana nih ya? Satelit tempatnya. Bentar. Nih kalau nggak ada traction tempatnya. Sebenarnya nih di daerah Anak Galong ya. Nanti kita bakal kejebak macet guys di daerah Jembatan Merdu. Lambat gate yang kita lewatin ya. Nah guys, jadi kali ini kita sudah berada di Anak Galong ya guys. Bentar lagi kita bakal ngelewatin tugu pesawat tempurnya udah deh. Kita sudah melewati tugu pesawat tempur. Ini kita mengarah ke jalan lintas Sumatera sih guys ya. Ini memang jalan lintas Sumatera. Perjalanan yang kita tempuh sendiri sih dari Banda Aceh menuju ke Kota Medan itu sekitar 16 jam ya guys kalau nggak salah. Itu sekitar 16 jam perjalanan. Ya ini busnya itu lumayan kencang ya guys. Ini kira-kira dia itu speednya itu sampai berapa ya maksimalnya? Ya begini lah. Kita bintang 133. Dari lokasi samping ini Lambaru ya. Begini ya. Hijau ada tuh. Lihat di Google Maps. Jarak gerbang tol Indrapuri masih jauh. Nah, jadi kita nanti masuk tol ya. Oke guys, saat ini sendiri bus yang kita naiki kali ini sudah mau mendekati ke jalan tol Indrapuri. Yap, jadi busnya kali ini akan melewati jalan tol ya guys, full via tol. Kita nggak lewati Gunung Selawah lagi. Waduh, itu sayang sekali guys. Padahal kalau melintasi Gunung Selawah itu view-nya itu sangat-sangat cantik sekali. Mungkin kalau dari Gunung Selawah mungkin agak sedikit lama ya guys. Makanya bus-bus Aceh untuk saat ini sudah melewati atau melintasi jalan tol Indrapuri. Nah, jadi ini kita sudah mau memasuki ke gerbang tol Indrapuri ya guys. Waduh, itu sangat-sangat sayang sekali sih guys. Padahal view Gunung Selawah itu sangat-sangat cantik sih guys. Ada tanjakan, turunan, jurang yang sangat-sangat dalam, dan tikungan itu sangat-sangat indah sekali. Nah, ini dia guys jalan tolnya. Ini kita mau memasuki ke gerbang tol Indrapuri. Jalan tol Indrapuri ini sendiri dia itu dinobatkan sebagai tol tersepi yang pernah ada di Indonesia sih guys. Pas dulu baru diresmikan sama Presiden Joko Widodo. Ini pada saat itu kendaraan-kendaraan seperti bus, truk, dan mobil-mobil kecil gitu jarang sih guys yang melintasi jalan ini. Jalan tol ini mereka lebih memilih
jalan yang lebih jauh, yaitu Gunung Selawah. Agak aneh sih guys, jalan tol udah disediakan, mereka lebih memilih Gunung Selawah. Mungkin karena view-nya itu sangat-sangat cantik ya guys. Kalau lewat tol memang iya sih guys, dia itu lebih cepet dan dia itu bebas hambatan. Kalau kita lewatin Gunung Selawah itu, dia itu bakal memakan waktu yang lumayan lama sih guys. Nah ini dia jalan tolnya. Ini kita bakal bayar dulu ya. Kira-kira berapa sih tarif untuk bus ini? Ini merupakan tol tersepi yang pernah ada di Indonesia guys. Nah seperti ini dia jalan tolnya. Ini tol Indrapuri ya guys. Nah itu dia ada keterangannya, gerbang tol Indrapuri. Ini kira-kira rame nggak ya? Mungkin bus-bus Aceh udah diwajibkan ya melewati jalan tol Indrapuri ini, karena dulu bus pada saat gerbang tol atau jalan tol Indrapuri ini baru diresmikan, itu jarang sekali sih guys yang melintasi jalan tol ini. Entah kenapa, karena ya saya kurang tahu juga sih guys, mungkin ada faktor lain ya. Dulu bus-bus Aceh itu tetap lebih memilih Gunung Selawah untuk dilintasi. Padahal kan kalau melintasi Gunung Selawah itu dia itu lebih jauh ya guys. Nah ini view-nya itu sangat-sangat cantik ya guys, yang dibangun sama pemerintah kota Banda Aceh, jalan tol Indrapuri ini. Ini di arah berlawanan itu belum ada mobil ya dari tadi saya lihat. Kan bener kan guys, ini jalan tol tersepi yang pernah ada di Indonesia. Ini, nah itu di sana itu belum ada mobil dari tadi yang saya lihat. Jadi bus yang saya naikin kali ini tuh kabinnya itu sangat-sangat halus sekali sih guys, sangat-sangat senyap sekali, karena mesinnya itu enak sih guys, mesin Mercy 1626 yang sudah Euro 4 ya. Kalau Euro 5 itu lebih senyap lagi sih guys. Ini kita dari tadi itu belum ada melihat kendaraan yang dari arah sebaliknya sih guys, itu jarang sekali ya guys. Nah itu di ujung sana udah mulai ada tuh, cuma 1-2 doang sih guys, karena tol Indrapuri ini itu dinobatkan sebagai jalan tol tersepi ya. Nah jadi setelah kita dari jalan tol ini, kita nanti bakal melewati Sigli ya. Keluar dari gerbang tol ini nanti bakal menjumpai langsung Sigli ya. Kalau dulu kan kita sebelum via tol ini kita melewati Gunung Selawah ya, itu lumayan lama sih guys, kita muter-muter di dalam Gunung Selawah itu. Dan sekarang ini nggak lewatin Gunung Selawah lagi karena udah full via tol Indrapuri, itu memangkas waktu juga sih guys. Yap, akhirnya kita udah keluar juga ya guys dari jalan tol Indrapuri. Nah ini kita saat ini sedang berada di kota Sigli ya guys. Nah jadi di kiri kanan saya ini rame sekali toko-toko baju dan toko-toko kue lebaran, dan pembelinya itu sangat-sangat ramai sekali guys, karena di malam hari ini itu merupakan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah itu sangat-sangat ramai sekali yang berjualan, dan di situ pembelinya juga sangat-sangat lumayan rame ya guys di kota Sigli ini. Nah itu terang sekali sih guys, ini padahal malam loh guys, tapi mereka itu bukanya itu sampai, tapi ini belum malam-malam kali juga sih, masih jam-jam 9 lah kalau nggak salah. Di jam-jam 9 ya masih buka lah pastinya. Oke, jadi ini busnya itu bakal melanjutkan perjalanan lagi ya guys. Nanti kita katanya itu bakal kejebak macet sih guys di daerah Biren, lebih tepatnya di daerah Meredu, berbatasan sama Kutablang. Nanti kita mungkin kejebak macetnya itu di jembatan Baile ya, di jembatan Baile.
antara Kutablang dan Merdu. Itu saya lihat di YouTube dan TikTok itu sangat-sangat macet sekali sih guys kalau lewat situ, karena jembatannya itu masih satu ya guys. Karena kemarin itu Aceh dilanda bencana tanah longsor dan banjir bandang, itu merubuhkan salah satu jembatan Bailenya sendiri. Jembatan Baile itu kan dia ada dua ya guys, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanannya itu belum siap guys pembangunannya. Jadi yang di bagian sebelah kirinya itu dia itu harus antri sih guys, mobil-mobil terutama mobil-mobil bus dan mobil-mobil truk itu harus antri melewati jembatan Baile itu. Cuman nanti kita lihat ya, saya pun kurang tahu juga sih guys karena belum lewat langsung di jembatan Bailenya. Ini di sebelah kiri apa? Cutkinan semua 35.000. Wow, itu murah sekali sih guys, 35.000 baju-baju. Ayo kalian borong sih guys baju-baju di Sigli ini. Saya kurang tahu sih. Tapi itu murah sih. Di tempat tadi 35.000 doang. Oke guys, jadi saat ini sendiri kita sudah sampai di Kota Biren ya guys. Nah, tadi itu saya tiduran sih guys. Nah, jadi ini kita akan melewati Tugu Simpang 4 Kota Biren seperti yang ada di Google Maps ini. Tugu Simpang 4 Kota Biren. Kalau kita ke kanan itu kita ke arah Takengon ya guys. Kalau kita mau ke Medan kita itu lurus ya. Setelah Tugu Simpang 4 itu. Nah, ini dia tugunya guys. Kalau kita ke sana ke kanan kita lurus. Kita ke Takengon kok lurus pula. Nah, jadi kalau kita lurus ini kita mau ke arah Medan guys. Nah, jadi busnya itu lurus karena kita mau menuju ke kota Medan. Cantik ya guys di daerah Kota Biren. Ini busnya kenapa berhenti ya? Ini kayaknya ada penumpang yang mau turun sih guys. Ini jam 1:25 ya. Ini bus yang kita tumpangin itu berhenti karena ada penumpang yang mau turun di Kota Biren ini. Ini suasana di Kota Biren ini sangat-sangat ramai sekali guys. Ini padahal udah jam 1 ya. Ya karena wow itu ada bus Armada Indah yang tadi di terminal. Padahal dia itu telat loh guys. Tuh dia ternyata kencang juga ya. Itu dia barusan menyalip bus PM Toh kita. Kira-kira masih bisa terkejar nggak ya? Di sebelah kanan ini ada Bang Aceh. Oke, ini busnya itu jalan lagi ya guys. Tadi penumpangnya itu udah turun. Dia itu berhenti di Kota Biren. Ini busnya itu melanjutkan perjalanan lagi menuju ke kota Medan ya. Ini bus PM Toh yang kita naikin yang saya naikin kali ini itu saya itu suka sih guys sama cara bawa supirnya itu, dia itu konsisten ya guys. Dia itu kencang busnya, nggak kencang-kencang kali, cuman dia itu ya enak sih dari cara bawanya itu.
Jadi guys, bangun-bangun tahu-taunya kita udah nyampe di Panton Labu ya guys. Nah, jadi di hadapan saya ini masjid, masya Allah itu indah sekali sih guys masjidnya. Ini sepertinya ada penumpang yang ingin turun lagi guys di daerah Panton Labu ini. Nah, kali ini busnya akan melanjutkan perjalanan lagi ya guys. Ini suasana kabinnya itu dibuat gelap gini, lampunya itu dimatikan ya guys sama supirnya karena biar nggak mengganggu penumpang yang mau tidur ya. Seperti ini sih guys kalau keberangkatan malam gitu. Ini saya suka sih guys sama kabinnya Laksana, dia itu ada lampu tidur yang warna-warna biru di setiap pilar jendelanya itu, jadi dia itu menambah kesan estetika di dalam interior bus. Nah ini dia guys, kita saat ini sedang berada di Panton Labu. Ini busnya itu jalan terus ya guys menuju ke kota Medan. Perjalanan ke kota Medan itu kurang lebih sekitar 16 jam ya guys, 16 jam perjalanan itu dengan kecepatan bus PM Toh yang saya naiki sekencang ini itu mungkin bisa sedikit lebih cepat lagi guys. Nah seperti ini dia, kalian bisa lihat kan ini bus yang saya naikin ini sangat-sangat kencang sekali sih guys. Saya suka sih sama bus-bus yang kencang, padahal ini bukan bus patas ya. Nggak nyangka udah subuh aja ya guys. Nah jadi ini busnya itu berhenti dulu di masjid, lebih tepatnya masjid yang terletak di kota Langsa ya. Nah jadi setiap bus-bus Aceh itu setiap sholat subuh itu mereka itu harus dan wajib berhenti di setiap masjid dimanapun itu ya guys. Ini kita kali ini mau turun dulu, mau sholat subuh dulu guys. Yap guys, alhamdulillah akhirnya kita kali ini berhenti dulu di masjid ini di daerah Langsa mau menuju ke Aceh Tamiang ya guys. Ini kayaknya udah sedikit lewat dari Langsa ya guys. Nah jadi di belakang saya itu busnya PM Toh dengan nickname Raja Salman dengan bodi Laksana Legacy SR2 atau 3 ya, kayaknya SR2 sih guys karena dari tampilan lampu belakangnya itu SR2 ya guys. Ini di daerah sini tuh kali ini entah kenapa lumayan sepi ya. Nah jadi ini dia guys PM Toh dengan nickname Raja Salman ya. Ini cakep ya di bagian looks depan Legacy SR3 itu dia itu kayak klimis gitu ya. Nah jadi di sini tuh hari ini tuh kayak lumayan sepi ya di jalan ini. Lagi saatnya saya kali ini mau melaksanakan sholat subuh ya, di masjid masjid apa nih? Alhamdulillah guys kita saat ini sudah melaksanakan sholat subuh ya guys. Nah kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Medan bersama bus PM Toh yang menggunakan bodi dari Laksana Legacy SR3 SR2 atau SR3 ya guys. Ini jalan ini udah sepi ya kali ini. Ramayana? Ngolo na. Nari kami ya. Aku dulu.
Oke guys, saatnya busnya melanjutkan perjalanan lagi. Ini setelah Langsa kita nanti bakal melintasi Aceh Tamiang ya guys. Saya itu penasaran sih guys dengan banjir terparah di Aceh kemarin itu kan dipegang rating sama Aceh Tamiang sih guys. Saya penasaran apakah kondisi di Aceh Tamiang sudah pulih dan seperti apa sih kondisi bangunan-bangunan yang ada di sana, nanti kita lihat ya guys. Nah, ini kita saat ini busnya akan keluar dari kota Langsa ya. Lebih tepatnya mau mengarah ke Aceh Tamiang, itu kampung saya sih guys, kampung halaman saya. Udah lama ya kita nggak ke Aceh Tamiang, lebih tepatnya di Rantau Kuala Simpang. Itu terakhir saya ke Aceh Tamiang itu waktu SD ya, kelas 1 SD, itu waktu masih ada rumah nenek uyut saya. Itu saya sering sih guys main-main ke daerah Aceh Tamiang. Nah, jadi ini sudah jam 6 ya guys. Busnya kali ini jalan terus. Ini kecepatannya pas pagi-pagi ini entah kenapa dia itu udah nggak sekencang tadi malam ya. Ya saya kurang tahu juga sih guys. Dan bus Temtoh yang saya naikin kali ini tuh dia itu AC-nya itu lumayan dingin ya. Nampak jelas itu di bagian kacanya itu berembun ya guys. Nah, jadi di dalam ini beberapa penumpang itu udah tidak ada lagi di kursi mereka karena mereka tadi udah banyak juga yang turun mulai dari di Panton Labu, di Biren dan sebagainya. Ini saya berangkat sama keluarga saya sih guys. Itu kakak saya di sebelah kanan, sebelah kirinya ini adik saya, dan di sebelah kirinya ini abah saya. Di ujung sebelah kiri itu adalah mama saya guys. Nah, itu dia. Nah, jadi saat ini sendiri kita sudah berada di kota Kuala Simpang atau Aceh Tamiang. Lebih tepatnya ini saya saat ini sedang berada di Simpang ya guys. Nama wilayahnya itu Simpang. Ini di Kuala Simpang. Nah, jadi seperti ini sih guys kondisinya. Alhamdulillah udah pulih ya guys. Kondisi di Kuala Simpang atau Aceh Tamiang ini beberapa rumah sudah mulai kembali pulih dan tidak ada lumpur-lumpurnya lagi, alhamdulillah ya guys, karena kemarin banyak relawan dan bantuan dari luar yang mengarah ke Aceh Tamiang langsung ya. Tapi ini jalan rusak di Aceh Tamiang ini masih tetap ada loh guys, dari dulu sampai sekarang ini jalannya entah kenapa masih tetap ada. Saya itu heran sih guys sama pemerintah kota Aceh Tamiang, kenapa nggak pernah dibenerin ya ini jalan di daerah Kuala Simpang ini, padahal ini kan udah sangat-sangat mengganggu mobilitas sekali guys, terutama bus-bus lintas yang mau mengarah ke Medan itu sangat-sangat terganggu sekali guys dengan adanya jalan-jalan rusak seperti ini.
Yap, jadi guys, kali ini sendiri busnya sedang berada di wilayah Sungai Liput di Aceh Tamiang ya guys. Nah, jadi ini merupakan perbatasan langsung sama wilayah Sumatera Utara ya. Nah, jadi setelah kita keluar dari Sungai Liput ini, kita bakal menjumpai bus Sitang. Ini jam 6.40 ya guys. Ini bus Pemtoh kali ini agak sedikit telat sih guys. Mungkin karena macet tadi ya di daerah Sigli. Karena ada pawai hari raya Idul Fitri, pawai takbiran tadi malam itu di Sigli itu sampai lumayan lama kita terjebak kemacetan sih guys. Ya seperti inilah dia pemandangan di daerah Aceh Tamiang. Nah, jadi di sebelah kanan saya ini itu pepohonan sawit itu sangat-sangat banyak sekali sih guys. Ini kira-kira ladangnya itu punya siapa ya guys? Mungkin ini sih ya penyebab banjir kemarin di Aceh Tamiang ya, seperti itu sih katanya. Kalau sawit itu dia itu nggak nyerap air gitu ya guys. Biasanya kalau yang nyerap air gitu yang pohon-pohon selain sawit sih biasanya guys. Ini view-nya itu sangat-sangat indah sekali sih di daerah sini, dan itu matahari juga udah mulai keluar ya guys. Oke guys, saat ini sendiri busnya sudah memasuki wilayah jalan tol ya guys. Jadi ini memang murni saat ini kita full tol langsung sampai ke daerah Binjai. Itu nggak ada lewat jalan-jalan kecil lagi ya guys. Tadi saya sempat ketiduran sih guys. Makanya ini baru nge-record pas udah di dalam jalan tolnya. Seharusnya kita nge-record itu pas baru masuk ke gerbang tolnya ya guys. Ini busnya itu memasuki jalan tol itu mungkin biar lebih cepat ya nyampe ke kota Medan. Dulu biasanya kalau saya mudik itu kalau di daerah Sumatera ini nggak ada lewat tol sih guys. Dia itu lewatnya itu jalan-jalan kecil gitu. Cuman saat ini sudah full tol sampai ke Binjai nanti ya guys. Nanti kalau kita udah sampai Binjai nanti baru kita keluar lagi langsung menuju ke kota Medan. Oh ya, nanti kita berhentinya itu di luar gerbang tol Helvetia ya guys, karena di sana sudah ditunggu sama om saya. Kita kali ini itu nanti berhentinya itu nggak di loket atau di tempat pool perwakilan Pemtohnya yang berada di Jalan Gagak Hitam itu. Kita nanti berhentinya itu di luar gerbang tol Helvetia. Ini view di jalan tol ini itu sangat-sangat cantik sekali sih guys. Di sebelah kanan kirinya ini pepohonan, dan di luar itu cuacanya itu lagi sangat-sangat bagus sekali. Oh ya, by the way bagi kalian yang mau naik bus Raja Salman ini, kalian itu tinggal catat aja tuh nomor HP-nya yang ada di depan itu, Raja Salman, HP 0812 50 68 4927. Nah, jadi kalian tinggal catatin aja tuh nomor handphonenya.
Oke guys, kali ini kita udah keluar dari gerbang tol Helvetia. Ini kita udah nyampe di Kota Medan guys. Nah, jadi nanti kita bakal lurus ya guys. Nah, ini gerbang tol Helvetia. Kita udah keluar dari sini guys. Kita nanti lurus aja keluar dari gerbang tol ini. Nanti kita belok kanan, berhenti di pinggir jalan ya guys. Karena nanti udah ditungguin sama om saya di pinggir jalan ya. Nah, selamat datang ya di Kota Medan. Welcome to Kota Medan. Ini saya udah lama sih gak kesini, terakhir 2024 ya. Itu di ujung sana ada gedung yang terbengkalai. Ini yang pernah saya record sih guys pada tahun 2024. Kalian bisa cek sih di videonya pas kita naik bus Harapan Indah yang pada tahun 2024 itu masih ada videonya di channel YouTube Rahman Lisensi. Nah, jadi di sebelah kanan saya ini view-nya itu sangat-sangat indah sekali guys, dengan cuaca yang sangat-sangat mendukung. Oke, jadi nanti kita barang-barangnya itu bakal diangkat ke mobil pick up ya guys. Jadi nanti om saya datangnya itu pakai mobil pick up. Om saya nanti berhentinya itu di pinggir jalan ya. Waduh, ini saya itu sebenarnya pinginnya turunnya itu di loket perwakilannya Pemtoh sih yang berada di Jalan Gagak Hitam. Cuman karena kalau kita berhenti di Jalan Gagak Hitam di loket perwakilan Pemtoh itu lumayan jauh sih guys ke rumah nenek saya yang terletak di Titipapan Paya Rumput. Itu lumayan jauh jaraknya, jadinya kita berhentinya itu di pinggir jalan tol ini aja ya guys. Ini barang-barang nanti bakal kita keluarin dari bagasi atas dan dari bagasi bawah juga. Nanti bakal kita keluarin barang-barangnya ya guys. Nah, jadi seperti inilah situasi dan kondisi di Kota Medan. Kali ini agak sedikit sepi ya guys. Entah kenapa Medan kok bisa sesepi ini ya. Ya, kalau kalian tahu bisa komen aja ya guys. Kenapa Medan tiba-tiba sesepi ini? Jarang-jarang loh guys Medan itu sesepi ini. Saya itu hampir nggak pernah lihat di Medan itu sesepi ini. Nah, jadi nanti kita itu parkir di ujung jalan sana di sebelah kiri. Oke, saatnya kita kali ini bakal keluar dari busnya ya guys. Nah, jadi barang-barang di bagasi atas itu udah kita angkat dan saatnya kita bakal turun mengeluarkan barang-barang yang ada di bagasi bawah. Alhamdulillah kita kali ini tuh nggak bawa banyak barang ya guys. Jadi barangnya itu ya secukupnya aja ya kita bawa. Oke, ini kita bakal keluar dari busnya. Ini kita parkirnya itu di pinggir jalan ya guys, dengan menaiki bus Pemtoh dengan nickname FJR Raja Salman. Sebenarnya pinginnya itu naiknya yang Debu Sumatera sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Ini lampu belakang Laksana Legacy SR3, SR2 lebih tepatnya. Nah, jadi ini dia barang-barangnya, ada sirup dan ada oleh-oleh juga yang buat nenek saya. Ini kotak-kotak ini juga punya saya sih guys. Dia itu dituruninnya itu langsung di pinggir jalan seperti ini dia. Ini dia sikon di pagi hari ini, situasi dan kondisi. Nah, ini dia guys busnya. Kan lampu belakangnya Laksana Legacy SR2 dengan nickname FJR Raja Salman. Sementara lampu depannya itu kenapa Laksana Legacy SR3 ya? Agak aneh sih guys. Nah, jadi ini kita di luar tol Helvetia ya guys. Busnya itu berhenti di pinggir jalan ini. Ada lagi pak? Tuh sisa-sisa barangnya ya guys. Ini agak aneh sih guys. Kalau belakang SR2 depan SR3 itu kayak mana gitu ya guys. Nah, ini dia. Nah, ini dia guys barang-barang kita. Ini saya bawa tablet dan HP yang banyak. Oke, ini saya suka sih guys naik Pemtoh ini. Ternyata Pemtoh itu kencang juga ya. Ini bus yang udah legend loh guys, DO yang paling tua di dunia perbisan ya. Ini kita lagi nunggu di pinggir jalan ini ya guys. Ini Omimol udah nyampe. Oh ya, nah ini dia Omimol guys. Om kita yang akan mengangkati barang-barang ini ke atas mobil ini ya guys. Nah, jadi barang-barangnya itu kita angkat ke atas mobil itu ya guys. Nah, oke.
Mungkin sekian dulu ya guys video dari saya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Sebelumnya saya mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys. Maafin saya ya guys kalau misalnya ada salah-salah ngomong di channel YouTube Rahman Lisensi. Ini barangnya tuh sebanyak ini guys. Barangnya sebanyak ini ya. Itu Pemtoh. Saya kira dulu Pemtoh itu busnya itu kayak bus-bus zaman yang nggak mewah gitu. Cuman Pemtoh yang kita naikin tadi itu layak loh guys, naiki dengan harga yang bus yang paling terjangkau sih guys, murah tapi nggak murahan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Saya Rahman pamit dari depan kamera. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada